Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Selanjutnya kita masuk pada acara puncak, yaitu tasyiyah atau pencerahan pengajian umum Majelis Taklim Fastabiqul Khairat PPKJ Perkumpulan Pensiunan Karyawan Jam Sostek yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Haji Zul Ikromi Yasir LCMA. Sedikit kami sampaikan riwayat kurikulum beliau, yaitu Bapak Dr. Haji Zul Ikromi Yasir LCMA, dosen dari Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan dosen pasca sarjana Universitas Riau. Beliau menamatkan doktornya di Sudan dan MA di Fakultas UIN Sultan Syarif Kasim serta S1 dari Mesir. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Al-Mukarram Dr. Azizul Ikromi Yasir LCMA dan nantinya ditutup langsung dengan doa dan dilanjutkan dengan diskusi atau pertanyaan yang nanti mungkin ada dari para pensiunan BP Jam Sostek ini. Kepada beliau Al-Mukarram Dr. Haji Zul Ikromi Yasir LCMA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya kita yang bergabung, berhadir di dalam jaringan pada subuh ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja, segala puji hanya diperuntukkan, hanya menjadi kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pada hari ini, pada pagi ini kita memuji segala kecanggihan teknologi, itu semuanya adalah kemudahan yang Allah berikan, ilmu yang Allah tuntun dengannya hambanya. Apabila mungkin pada pagi ini kita takjub dengan ketampanan dan kecantikan, ketahuilah sesungguhnya itu pun adalah titipan dari Allah. Apabila kita mungkin bahagia dengan pencapaian, ada harta yang kita nikmati, ada rumah yang kita tempati, ada kendaraan yang kita kendarai, semuanya itu hanyalah titipan dari Allah yang tidak akan kita bawa mati. Bukan hanya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah la yuhyi wa yumit.
Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas segala sesuatu Allah itu maha kuat dan maha mampu. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung pada hari Jumat, sunnahnya adalah memperbanyak salawat. Wa inna aqrabakum ilayya manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad posisinya di akhirat nanti. Aktsaruhum salatan alayya, yaitu orang-orang yang banyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, merangkai ukhuwah. Mudah-mudahan kebersamaan kita, wabil khusus majelis ta'lim fastabiqul khairat, kebersamaan kita di dunia ini dalam kebaikan akan menyebabkan pula nanti di akhirat kita dibersamakan oleh Allah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Bapak Ibu alamin. yang dimuliakan oleh Allah, sedikit pada pagi ini kita ingin mengulang-ulang kaji, ingin menambah ilmu yang mudah-mudahan dengan kaji dan ilmu yang kita bahas pada pagi ini tergerak kita untuk beramal. Dan salah satu dari ajaran agama yang kita anut, dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Islam yang kita cintai, ada sebuah konsep yang harus kita tekan dan ada teori yang harus kita mengerti. Di sekian banyak amal, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur dari segala yang ada itu ada namanya disebut dengan aulawiyat. Nah, aulawiyat itu artinya adalah prioritas. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah sesuatu yang diprioritaskan. Nah, sebelum kita berangkat ke teori-teori yang mengajarkan tentang konsep-konsep seperti apa prioritas dalam beramal, yang pertama yang mesti kita pahami terlebih dahulu, kehidupan kita yang singkat ini diminta oleh Allah untuk diisi dengan amal. Ya, kenapa kita bilang singkat? Karena memang Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur, usia, isi dari usia umatku itu adalah hanya antara 60 sampai 70. Nah, mungkin bapak-bapak sudah ada yang 60, ya berarti itu lampunya mungkin sudah lampu apa namanya tuh Pak, kalau dalam kalau dalam jalan raya kita lewat itu mungkin lampunya ya lampu kuning ya barangkali. Nah, kita mulai berhati-hati. Nah, 60 sampai 70 singkat, ya. Tetapi di balik kesingkatan umur kita itu, para ulama juga mengatakan al-umru qasir wal amalu ghazir, bahwa umur kita yang pendek ini sedang bentuk amal yang ada di dalam Islam ini sangatlah banyak. Dan mungkin kita tidak akan mampu mencapainya, tidak akan mungkin maksimal melaksanakannya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kami tidak menjadikan tujuan penciptaan manusia dan jin itu kecuali beribadah. Nah, ibadah itu adalah amal. Di dalam surat Tabarak kita membaca setiap malam, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah melanjutkan ayat itu, Allah ingin melihat ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi, bahwa kerajaan milik Allah, pujian milik Allah,
dan ujungnya Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semuanya itu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka ibadah ataupun amal adalah tujuan kita hidup ini, yang apabila amal dan ibadah itu konsisten kita lakukan, maka insya Allah Allah akan menutup hayat, menutup ajal kita dengan husnul khatimah. Itulah doa yang selalu kita minta. Kebahagiaan sejati itu adalah di penghujung hayat kita bisa merasakan husnul khatimah, setidaknya dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mengucap di akhir kalamnya, di akhir hidupnya, kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup kita ini adalah dalam rangka merealisasikan penghambaan diri kepada Allah, dan penghambaan diri kepada Allah itulah yang disebut dengan amal-amal soleh menjadi bekal kita di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah mengatakan tadi bahwa amal yang ada di dalam syariat kita ini sangatlah banyak. Allah mensyariatkan kepada kita salat 5 kali sehari semalam. Allah mensyariatkan kepada kita zakat yang mesti kita tunaikan menjadi kewajiban. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka agar mengeluarkan zakat mereka dengan apa? Ya, dengan sesuatu yang mereka punyai, tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang dengan zakat itu nanti akan membersihkan diri mereka dan harta mereka. Ada amal salat, ada amal zakat, ada haji, di mana Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah itu laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasannya kecuali hanyalah surga. Ada haji, ada umrah, ada salat-salat sunat, ada amal-amal wajib, ada amal-amal sunat, sangat banyak. Ya, ada amal zahir seperti yang kita sebutkan tadi, ada pula amal batin yang menjadi perisai, menjadi keindahan kalbu kita. Ada taubat, ada sabar, ada taat dan lain sebagainya. Dari semua amal-amal itu ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari mana yang prioritas. Kenapa? Karena ya, kata kunci yang kita sampaikan di awal, di banyaknya amal ya tentu tidak mampu semua kita laksanakan. Ya, kita ini berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, segala amal wajib, segala amal sunnah diborongnya. Ya, begitu juga Umar, begitu juga Utsman. Nah, dengan keterbatasan kita, baik keterbatasan fisik dan keterbatasan ilmu, tak mampu kita mengungguli atau bahkan sama dengan mereka, mendekati mereka pun kita tidak akan mampu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man asbaha minkumul yauma sa'iman. Siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa pada hari ini? Lalu Abu Bakar nunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Wa man at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian ini yang sudah sedekah, yang sudah infak, memberikan makan kepada orang miskin? Abu Bakar langsung nunjuk, saya juga ya Rasulullah. Lalu ketika itu Nabi bertanya kembali, man asbaha minkum tabi'a janazatan. Siapa di antara kalian yang ikut menyelenggarakan jenazah, menghantarnya sampai ke peristirahatan awalnya. Jadi kubur itu bukan peristirahatan terakhir Bapak Ibu, tetapi itu adalah kehidupan awal ya di alam barzah. Nah, siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah pada hari ini? Lalu Abu Bakar nunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Nah, lalu Nabi mengomentari, majtama'a fimri'in illa wa dakhalal jannah. Tidaklah yang tiga ini terkumpul mampu dilakukan oleh seseorang, maka dia akan masuk surga. Puasa, sedekah, amal sosial, mengikuti jenazah,
ternyata menghantarkan ke surga. Nah, kita tidak mampu seperti Abu Bakar itu. Nah, maka ada setelah mengerjakan amal yang wajib itu, ternyata ada konsep di dalam syariat, di dalam Islam yang dinamakan dengan aulawiyat. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ke slide yang sudah saya kirimkan kepada panitia. Pada slide yang nomor 2, kita belajar membaca definisinya, yaitu yang dinamakan dengan aulawiyat adalah wad'u kulli syai'in fi martabatin bil adli minal ahkami wal qiyami wal a'mal. Meletakkan segala sesuatu di tingkatannya masing-masing. Jadi ternyata amal itu ya punya tingkatannya masing-masing, diletakkan dengan secara adil, secara proporsional. Ya, apa yang diletakkan itu ada hukum-hukum di dalam Islam, diletakkan secara proporsional, wal qiyam, dan nilai-nilai, ya, ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita ini pun diletakkan secara proporsional, wal a'mal, dan amal-amal begitu juga. Jadi ada hukum, ada nilai, ada amal, semuanya itu diletakkan di etalasenya masing-masing. Tsumma yuqaddimul aula fal aula. Lalu kita dahulukan mana yang penting, yang paling penting daripada yang penting. Binaan. Ya, semuanya itu diletakkan atas dasar ma'ayir syar'iyah. Sudut pandang syariat yang benar, yang sahih. Yahdi ilaiha nurul wahyi. Yang mengarahkan kita kepada meletakkan prioritas dalam amal tadi, dalam nilai-nilai agama kita tadi, dalam hukum-hukum yang ada tadi diletakkan secara proporsional. Yang mengarahkan itu adalah nurul wahyi wa nurul akal, yaitu cahaya dari wahyu dibimbing oleh akal yang baik, ya, nurun ala nur. Karena apa? Karena agama kita ini, syariat kita ini, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya. Nah, ini definisi yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Dirasat Jadidah fi Fiqhil Aulawiyat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, fikih aulawiyat atau amal aulawiyat dalam sebahagian hukum di dalam Al-Qur'an itu kita lihat, ya, ada cerita tentang prioritas maslahat yang harus dikedepankan dalam hukum poligami. Nah, tapi kita tidak sedang membahas ini. Karena kalau cerita poligami ini yang suka bapak-bapak, yang nggak suka ibu-ibu. Ya, bisa jadi ibu-ibu nggak dengar nanti nih kalau cerita tentang poligami. Tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah ada hukum prioritas yang dilekatkan kepada personal-personal tertentu di dalam persoalan poligami. Tidak sama antara si A dengan si B. Ya, karena kalau kita samakan maka akan berujung kepada kezaliman. Ini sekarang misalnya, oh dalam Al-Quran ada poligami, yuk kita poligami. Padahal tidak seperti itu hukumnya. Ada orang yang membutuhkan poligami, ada orang yang tidak perlu poligami, yang justru apabila dia poligami akan berujung kepada kemudaratan, ya, di dalam rumah tangga. Jadi ada prioritas, ada tingkatan-tingkatan yang harus kita dahulukan di dalam hukum-hukum atau amal-amal di dalam Islam ini, dan di antara contohnya yang disebutkan adalah di dalam hukum Al-Quran yang berbicara tentang poligami. Lalu yang kedua sebagai contoh adalah fase pengharaman khamar. Nah, ternyata Allah, ya, tidak langsung mengharamkan khamar. Khamar itu haram, kalian tinggalkan. Tidak begitu rupanya. Ya, ternyata dalam cerita tentang khamar itu Allah Subhanahu wa taala pada mulanya mengangkat kasus yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hukum khamar. Katakanlah hukum khamar itu ada di dalamnya manfaat, ada mudarat juga yang terkandung, walaupun mudaratnya, maslahatnya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar ketimbang maslahat yang ingin dicapai. Nah, jadi
ada fase pengharaman. Setelah itu ada sahabat yang sholat. Nah, habis mabuk, ya ternyata salah membaca ayat, lalu diturunkan lagi oleh Allah ayat la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Belum tegas lagi. Lalu Umar bin Khattab meminta kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafia. Ya Allah, tolong jelaskan hukum tentang khamar ini dengan tegas. Lalu Allah turunkan kembali di dalam sebagai pengunci tentang hukum khamar itu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar, ya, berjudi dan lain sebagainya itu adalah perbuatan keji, kotor, ya, kumuh, ya, yang mengotori kalbu kalian dan zahir kalian nanti. Fajtanibuh, maka tinggalkan itu. Jadi ada, ya, aulawiyat dalam fase pengharaman khamar. Kemudian ada prioritas dalam merubah kemungkaran. Ya, ada prioritas dalam merubah kemungkaran. Sekarang ada orang, ya, ada ustadz, ada lembaga dakwah yang ujuk-ujuk langsung ingin merubah masyarakat. Ya, tidak bisa. Ada alurnya, ada aturannya, ada langkahnya, ada jalan-jalan yang ditempuh untuk itu. Ya, sebagaimana contoh tentang Musa dan Harun dalam tinjauan prioritas ketika terjadi khilaf. Ya, ketika Nabi Musa inni dzahibun ila rabbi, saya ingin pergi menghadap Tuhanku, dia beribadah, dia bermunajat selama 40 hari 40 malam. Lalu tugasnya sebagai rasul, sebagai penyeru kebaikan yang menjaga kondisi masyarakat, yang menjaga rohani masyarakat digantikan oleh Nabi Harun. Dan ternyata apa yang terjadi, ya, di masa Nabi Harun menggantikan tugas Nabi Musa ini, Bani Israel, mereka semuanya menyembah berhala yang disesatkan oleh seseorang yang bernama Samiri, yang di dalam kajian tentang akhir zaman, Samiri inilah nanti yang akan menjadi Dajjal. Ya, Dajjal akan keluar di akhir zaman. Nah, lalu datang Nabi Musa. Ya, Nabi Musa mengamuk, marah kepada Nabi Harun. Mengapa engkau biarkan mereka sesat, wahai Harun? Lalu Nabi Musa memegang, ya, jenggot Nabi Harun. Lalu apa kata Nabi Harun? Ya, la ta'khuz bi lihyati wa ra'si. Tolong wahai saudaraku, jangan tarik jenggotku, jangan engkau hempaskan kepalaku. Aku lakukan ini membiarkan sementara mereka untuk, ya, salah dalam beramal, sementara aku biarkan karena aku ingin menantimu. Dan yang kedua, kalau saya larang mereka nanti akan menjadi persoalan dan fitnah di tengah Bani Israel. Nah, jadi ada prioritas dalam berdakwah. Kemudian ada prioritas dalam amal yang semuanya itu menimbang kaedah-kaedah maslahat dan mafsadat yang terjadi. Nah, ini yang menjadi poin kita, Bapak Ibu. Jadi ada prioritas dalam beramal dengan mempertimbangkan maslahat yang ingin kita ambil dan mudarat yang ingin kita tolak. Ya, karena prinsip syariat Islam itu begitu. Ya, ada maslahat yang ingin kita rengkuh, ada keburukan yang ingin kita elakkan. Nah, jadi begitu. Ya, baik. Kemudian amal yang mempertimbangkan maslahat dunia dan akhirat tadi untuk mengelakkan segala keburukan yang akan terjadi. Kenapa? Karena prinsip seorang muslim, kita semua Bapak Ibu, ya, terlebih di usia-usia kita yang mungkin, ya, tidak lama lagi, di mana Nabi mengatakan al-kayyisu min ummati man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bahwa ternyata Nabi mengatakan orang yang cerdas dari umatku ini adalah yang tidak terpasung oleh nafsunya, syahwatnya. Lalu dia wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan mati. Nah, ini dia konsepnya Bapak Ibu. Prinsipnya orang cerdas itu dia beramal untuk persiapan, ya, kebaikan yang ia terima setelah terbaring di alam kubur. Karena semua kita ini akan masuk ke alam kubur Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang tak percaya mungkin dipertanyakan imannya, ujungnya kita mati. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, kita sudah uraikan ayat ini tadi, dan Allah juga mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, ya, yang akan menilai amal kalian itu adalah Allah dan Rasulnya,
dan orang-orang mukmin nanti akan melihatnya sebagai contoh. Nah, jadi di antara amal tadi ada yang sifatnya pada slide ketiga saya bagi, ya, ada amal daim, amalun daimun, ada amal yang melampaui batas. Jadi sekali kita lakukan, manfaatnya sampai ke akhirat nanti. Ada amal munqati'. Jadi al-amalul munqati'u, amal yang terbatas. Jadi ada amal yang melampaui batas, ada yang terbatas hanya untuk diri kita saja. Nah, lalu seperti apa amalan yang tidak terbatas tadi yang diarahkan oleh arahan kenabian? Ya, yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada 2 hadis yang mengarahkan seperti itu, di mana Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Nah, ini yang pertama. Jadi kalaupun amal itu kembalinya kepada diri kita saja manfaatnya, maka konsep pertama ini harus kita komitmenkan. Apa dia? Amal yang terbaik itu menurut Allah walaupun sedikit tetapi continue. Ya, berapa Bapak Ibu mampu misalnya tahajud, ya, 2-4 rakaat ditutup dengan witir, tapi rutin, ya, itu lebih elok ketimbang ya sekali seminggu 8 atau 12 rakaat. Nah, biarlah sedikit tapi rutin. Nah, makanya oleh karena itu dalam konteks amal untuk pribadi, ya, yang terbaik itu adalah ketika Aisyah ditanya kepadanya, wahai Aisyah, seperti apa amal yang disukai oleh Rasulullah itu? Aisyah menjawab, ad-daim, yang continue. Nah, jadi yang continue Bapak Ibu. Ya, kalau amal itu sifatnya untuk diri kita sendiri, ya, pastikan dia continue. Ngaji ya 1 juz sehari semalam, bisa apa tidak? Ya, kalau tak mampu mungkin setengah juz tapi rutin, ya. Setiap malam ya rutin membaca 3 surat. Yang pertama Yasin, yang kedua Al-Waqi'ah, yang ketiga Tabarak, ya, surat Al-Muluk. Ya, kenapa saya sebut 3 ini? Karena memang ada hadisnya. Siapa yang membaca surat Yasin di setiap malam, ya, asbaha maufuran lahu, pagi harinya dosanya diampuni oleh Allah. Ya, siapa yang membaca Al-Waqi'ah setiap malam, lam tusibuhu faqatun abadan, tidak akan menjadi orang yang fakir miskin seumur hidupnya. Siapa yang membaca Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah akan terangkan kuburannya. Jadi rutin kita baca misalnya malam 3 surat ini, kemudian siang kita lanjutkan tilawah kita di ayat-ayat yang lain, itu alangkah lebih elok, langkah lebih mantap, ya, karena apa? Maksud dari pensyariatan segala amal kita ini adalah dawamul mukallaf. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, ya, bahwa maksud dari pensyariatan di dalam setiap amal yang disyariatkan kepada kita itu adalah bagaimana kita continue melakukannya. Apa dalilnya? Di mana Allah mengatakan alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka continue di dalam salat mereka. Nah, itu arahan kenabian yang pertama. Lalu arahan kenabian yang ketiga, setelah kita memilih amal-amal wajib yang harus kita rutinkan atau amal sunat yang kita rutinkan, yang menjadi prioritas kita di saat itu adalah kontinuitas, ya, selalu kita lakukan walaupun sedikit. Nah, dalam konteks yang lain, ada amal tanpa batas, ada amal yang terbatas. Nah, hadis Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian itu yang belajar Quran dan mengamalkannya. Nah, mengamalkan, mengajarkan ya Al-Qur'an, ya, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an ini ternyata disebut oleh Nabi dia adalah amal tanpa batas. Bayangkan Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu misalnya mengajarkan cucu, mengajarkan anak membaca Al-Qur'an, pandai anak atau cucu tadi baca Quran. Nah, lalu dia selalu membaca Al-Qur'an sampai mati Bapak Ibu, di alam kubur nanti pahala setiap huruf yang dia baca dari Al-Qur'an tadi mengalir. Nah, inilah maksud amal tanpa batas. Maka saya berani mengatakan yang menginisiasi kebaikan pengajian Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat se-Indonesia ini, yang menginisiasi dari awal
yang komitmen menghidupkannya pengajian ini sampai mati dapat pahala Bapak Ibu. Ya, demi Allah sampai mati dapat pahala. Karena apa? Karena dia yang menginisiasi, kemudian ada pengurus yang menghidupkan kelompok ini, maka sampai mati gerakan dakwah ya silaturahim seperti ini, mati pun Bapak nanti, mati pun Ibu, selama majelis taklim ini berjalan, saat itulah pahala selalu mengalir yang kita dapatkan di akhirat kelak. Nah, itu yang pertama ya. Jadi arahan kenabian ya, amal tanpa batas, amal terbatas. Hadis yang kedua, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya itu adalah yang banyak memberikan dan menebar manfaat. Ingat ya, menebar manfaat. Manfaat bisa kita tebar di dalam grup kita, di tetangga kita, di jamaah masjid kita. Wa ahabbul a'mal ilallah, dan amal yang paling Allah sukai itu kata Nabi adalah sururun tudkhiluhu ila muslim, menyenangkan hati orang muslim. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ketika jumpa saudara muslim kita, dia banyak uban, lalu kita katakan, "Hah, lah banyak uban mah." Ya, dah banyak uban nih. Ya, itu kan menyinggung perasaannya. Atau dia mungkin punya fisik yang gendut, gemuk, kita sebut, ini tambah gendut saja, tidak boleh. Ya. Tapi katakanlah bahasa-bahasa yang memasukkan kesenangan dan kegembiraan di hatinya. Misalnya, tambah ganteng aja, oh masya Allah, tambah soleh aja nampaknya. Jadi itu kebahagiaan yang kita masukkan melalui lisan kita atau perbuatan kita kepada seorang muslim, ya, sehingga Nabi mengatakan contohnya adalah wala an amshi ma'a akhil muslim. Saya berjalan dengan saudara muslimku fi hajatin, menunaikan hajatnya, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min a'takifa fil masjid syahran, daripada saya i'tikaf selama sebulan di masjid. Nah, jadi i'tikaf selama sebulan di masjid manfaatnya kembali kepada kita saja. Tetapi ketika kita berjalan menemukan orang yang layak kita bantu, ada yang dililit hutang, kita bantu dia dari lilitan hutangnya, ada yang bermasalah, kita selesaikan persoalannya, ada yang dalam kesedihan dan kegundahan, kita berikan kebahagiaan kepadanya, ada yang sudah tidak bersemangat hidup, kita berikan semangat hidup kepadanya. Itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang beriktikaf selama sebulan di masjid. Nah, ini arahan kenabian dalam artian ada amal terbatas, ada amal yang tanpa batas. Nah, jadi apa amal prioritas dalam konteks kekinian? Nah, zaman now-nya apa yang harus kita lakukan sekarang nih? Mungkin Bapak Ibu ya kita semua bingung nih, apa kalau begitu bagaimana? Ya, coba kita lihat dalam konteks kekinian. Kita lihat rukun Islam itu ada 5, ya, syahadat, ya, salat, zakat, kemudian puasa, haji. Nah, ada 5. Nah, dari yang 5 itu ada rukun yang sifatnya pribadi, ada yang rukun sifatnya masyarakat. Baca syahadat pribadi, salat amal pribadi, kemudian haji ya disebut Pak Haji untuk kita, umroh begitu juga, kemudian puasa manfaatnya untuk kita. Ya, ada 4 yang menjadi rukun pribadi, 1 yang menjadi rukun masyarakat, yaitu zakat. Nah, tetapi apabila kita baca di dalam surat Al-Ma'un, Bapak Ibu, semua Bapak Ibu pasti hafal ini. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu, wahai Muhammad, siapa yang mendustai agama, mendustai akhirat itu? Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Nah, mereka yang menghardik anak yatim, yang tidak peduli kepada anak yatim. Peduli kepada anak yatim ini amal pribadi atau amal rukun masyarakat? Ya, ini rukun masyarakat. Ya, peduli kepada anak yatim. Maka Nabi mengatakan, engkau elus kepala anak yatim itu membebaskan engkau dari neraka. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, saya terasa sekali tentang anak yatim ini Bapak Ibu. Ya, walaupun saya tidak anak yatim, ayah saya meninggal 2 tahun yang lalu. Ya, tetapi ketika ada orang yang peduli dengan kita, itu rasa hati sungguh luar biasa. Ya, apalagi anak yatim. Ya, saya juga dulu sekolah, orang tua tidak kaya, ya, saya sekolah ke Mesir, ya, ke luar negeri sampai S3, itu adalah dari
rukun masyarakat yang ada. Artinya saya dapat beasiswa, ada orang yang ingin berinfak, berzakat, memberikan beasiswa, saya ikut tes, ya, lalu saya lulus. Nah, kalau tidak ada orang-orang seperti ini mungkin ya para ustadz yang belajar agama mungkin akan sedikit. Nah, jadi fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Lalu mereka tidak termotivasi untuk memberikan makan kepada orang miskin dalam artian zakat, infak, ya, wakaf, sedekah dan lain sebagainya, ya, disebutkan di dalam ayat itu. Wala yad'u wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Bahkan orang salat yang pahalanya untuk dia saja, fawailul lil musallin, bisa mendapatkan kecelakaan apabila tidak berpadu dengan keikhlasan. Nah, artinya apa? Di dalam surat Al-Ma'un itu Bapak Ibu ya disebutkan rukun pribadi yang 4 tadi. Salat, puasa, haji, syahadat bisa hancur ya, dalam tanda kutip bisa hancur, bisa tak bermakna, bisa tak ada gunanya kalau rukun masyarakat tidak kita prioritaskan juga. Nah, jadi bisa dipahami sampai di sini kira-kira ya. Jadi hilang, tak peduli dia pahala yang akan kita dapatkan apabila ternyata kita tidak peduli dengan rukun masyarakat, semisal dalam konteks kekinian tadi adalah peduli kepada orang lain. Nah, coba kita lihat pada slide yang ke-7 ya, apa saja yang tak terbatas yang bisa kita bawa amal itu sampai mati nanti. Yang pertama ilmu. Jadi setitik ilmu yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak dan cucu itu menghantar pahalanya sampai mati. Kemudian anak yang soleh. Ya, makanya menyekolahkan anak supaya dia menjadi orang soleh itu adalah jihad yang agung. Ya, dan prioritas yang harus kita prioritaskan. Ini kita sedih anak kita tidak pandai matematika. Sedih kita anak kita tidak pandai piano. Sedih anak kita tidak jadi PNS. Sedih anak kita tidak dapat pekerjaan yang mentereng. Ya, tetapi kita tidak sedih ketika anak kita tidak pandai sembahyang, tak pandai salat, tak pandai baca Quran. Nauzubillah, alangkah malangnya hidup orang tua apabila ia mati anaknya tak pandai mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kemalangan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, ketika kita mati, Bapak Ibu mati, semua kita mati, anak tak pandai berdoa. Anak tak pandai dia menjadi imam sholat ketika ayahnya disolatkan. Anak tak pandai memandikan jenazah ayah ibunya. Anak tak pandai menguburkan. Na'udzubillah, anak tak pandai mendoakan kita. Ini berbahaya sekali. Nah, makanya miliki anak yang soleh supaya sampai ke kuburan doa-doa mereka kita dapatkan. Ya, suatu ketika dalam sebuah riwayat ada seorang yang baru dikuburkan, lalu Nabi Musa lewat di kuburan tadi, lalu dia mendengar ada azab yang terjadi di alam kubur itu. Dia lewat pada pagi harinya, ketika sore harinya dia lewat, tidak mendengar ada bisingnya azab di daerah kuburan yang ia lewati pada pagi tadi. Lalu dia berkalam dengan Allah, dia berdoa, meminta tahu kepada Allah, ya Allah, tadi pagi di sini banyak kebisingan azab kubur, tetapi sore ini saya tidak mendengarkannya lagi. Apa gerangan? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, yang aku azab di dalam kubur tadi adalah hambaku yang memiliki anak yang mendoakan siang dan malam teruntuk ayahnya. Maka dalam tanda kutip, aku malu mengazab hambaku di perut bumi, sedangkan anaknya di punggung bumi dia mendoakan hambaku itu. Masya Allah Bapak Ibu. Aku malu mengazab hambaku di perut bumi, sedangkan di punggung bumi itu ada anaknya yang masih hidup yang mendoakan untuknya. Nah, itulah amal yang tak terbatas. Milikilah anak yang soleh. Ya, boleh kita gagal di segala investasi yang kita miliki, tapi jangan sampai kita gagal di investasi anak yang soleh ini. Ini Bapak Ibu. Ya, saya tekankan kembali, boleh kita gagal di investasi apapun, tapi kalau bisa jangan gagal dalam investasi anak yang soleh. Kemudian ada sedekah, ya sedekah banyak-banyak, ya. Karena apa yang kita makan busuk, apa yang kita pakai ini lapuk. Sedekah itulah yang akan menemani kita di kubur dan yang akan menaungi kita di padang mahsyar nanti. Kemudian ada kitab mushaf yang bisa kita wariskan, yang bisa kita infakkan, wakafkan.
Misalnya kita belikan buku kepada anak-anak yang kurang mampu untuk dia belajar, kita berikan seragam, ya, kita berikan dia makan dan lain sebagainya. Ya, ada orang yang terlilit hutang, kita bantu. Itu sampai ke kuburan pahalanya luar biasa. Ya, bahkan ada bahasa Nabi, afdalus sadaqah saqiyul ma. Ya, sedekah yang terbaik itu adalah ketika kita memberikan air. Jadi air saja yang kita berikan sebagai minum kepada orang lain itu sedekah terbaik. Apatah lagi nasi, ya, apatah lagi gulai baung, apatah lagi gulai patin, ya, apalagi daging dan lain sebagainya. Air saja yang kita bagi itu menjadi amal yang bisa dinikmati setelah kita berakhir mati nanti di alam kubur kita. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu dalam konteks kekinian yang kita perlu perhatikan, ya, karena dengan amal-amal prioritas ini nanti insya Allah dengan izin Allah menambal segala kekurangan-kekurangan kita di dalam amal-amal wajib kita. Itulah, semoga kita nanti dimudahkan oleh Allah untuk beramal dan dipilihkan oleh Allah kepada kita amal prioritas yang kita dawamkan, yang kita kontinukan, sehingga kita mati dengan mengucap la ilaha illallah, dan ketika di alam kubur kita masih menikmati transfer pahala dari apa yang pernah kita lakukan di masa hidup. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin.